for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Karim SH MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Geopolitik dan Perkembangannya di Indonesia. Baiklah, kita langsung mulai saja. Untuk para pemateri, waktu dan tempat disilahkan. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Geopolitik dan Perkembangannya di Indonesia. Yang pertama, pengertian geopolitik. Berasal dari kata geo yaitu bumi dan polis yaitu negara. Ilmu penyelenggaraan negara yang mengaitkan kebijakan dengan geografi interaksi manusia dan lingkungan, menentukan kebijakan negara, politik berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, teori geopolitik. Yang pertama adalah ada Friedrich Ratzel, negara sepertinisme terkait hukum alam dan ekspansi. Kemudian Rudolf Jelen, yaitu negara adalah sistem politik yang mencangkup geopolitik, ekonomi, politik, dan sosial politik. Kemudian ada Karl Haushofer, yaitu teori pan-regional dunia dibagi menjadi 4 region dengan negara unggul. Pandangan Friedrich Ratzel dan Rudolf Jelen. Ratzel, negara memerlukan lebih raung atau ruang hidup. Ekspansi adalah hukum alam bagi ekstensi bangsa. Jelen, negara harus kuat secara geopolitik, ekonomi, dan sosial, mendorong ide ekspansionisme untuk mempertahankan keberlangsungan bangsa. Pandangan Karl Haushofer, paham ekspansionisme dan realisme teori pan-regional, pan-Amerika, pan-Asia Timur, pan-Rusia India, pan-Afrika Eropa, pembagian wilayah untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa. Pemikiran ini berpengaruh pada geopolitik Nazi Jerman. Perkembangan geopolitik di Indonesia dimulai dengan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua, geografi Indonesia sebagai faktor strategis. Dan yang ketiga, tantangan bencana alam, separatisme, konflik komunal, dan isu perbatasan. Ini ada unsur-unsur geopolitik Indonesia. Wadah, kontur, wilayah Nusantara, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya. Isi konten, aspirasi dan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku, kondut, identitas bangsa yang mencerminkan semangat nasionalisme. Arti penting geopolitik bagi Indonesia: menjaga kedaulatan dan kelangsungan negara, membangun kerjasama internasional, mengatasi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Jadi kesimpulannya, geopolitik sistem politik berbasis geografi dan strategi nasional. Wawasan Nusantara, konsep geopolitik khas Indonesia. Kekuatan Indonesia, posisi strategi dan kekayaan alam, dasar geopolitik, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk persatuan bangsa. Baik, itulah tadi materi hasil presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.